Halo teman-teman, selamat datang di video kelompok 4 kelas 10-2. Oke, jadi di video ini kita mau menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bu Nur Ramdan atau guru sejarah. Jadi materinya itu tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, materinya ini berhubungan tentang kapan Kerajaan Sriwijaya didirikan, kemudian di mana Kerajaan Sriwijaya didirikan, lalu siapa yang mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kedua itu bagaimana politik ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang ketiga itu ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang keempat itu sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Lalu yang kelima itu masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir itu akhir dari Kerajaan Sriwijaya itu seperti apa. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi, saya mau memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Arni Safira, yang kedua itu Ferdi Arya Pratama, yang ketiga itu I Gusti Ayu Cika Laksmita Devi, yang keempat itu saya Iputu Eka Wardita. Nah oke, sekarang kita lanjut ke materinya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Cika. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Daputa Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Selanjutnya, politik Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya tentu tidak terlepas dari pemerintahan para raja. Sebagaimana kerajaan umumnya, Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan kedaulatan. Adapun raja pertamanya adalah Daputa Hyang Srijayanasa yang mampu menaklukkan banyak wilayah hingga daerah Jambi. Hal ini membantunya untuk membangun peradaban di Minangkabau yang berada di wilayah perhubungan pelayaran di selatan Malaka. Di samping itu, Daputa Hyang Srijayanasa juga mampu membentuk Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang cukup kuat. Berikutnya adalah masa kepemimpinan Balaputradewa yang fokus untuk mengembangkan kerajaan di wilayah pelayaran dan perdagangan hingga mampu bekerjasama dengan kerajaan Manggola serta Chola. Raja-raja terkenal di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Daputa Hyang Srijayanasa. Daputa Hyang Srijayanasa adalah sosok di balik berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Daputa Hyang merupakan anggota Wangsa Syailendra. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari Minangkabau. Berdasarkan prasasti kedudukan, bukti diceritakan bahwa Daputa Hyang berhasil melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga ke Minangkabau. Ia juga berhasil menaklukkan beberapa wilayah dan membuat sebuah wanua yang kemudian berkembang menjadi pusat kedatuan Sriwijaya di Palembang. Pada abad ke-7, Daputa Hyang berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Daerah yang berasal dikuasai Sriwijaya ialah 1. Tulang Bawang, 2. Kedah, 3. Pulau Bangka, 4. Tanah Gentingra, 5. Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Dalam prasasti Talang Towu dikatakan bahwa Daputa Hyang membangun taman bernama Taman Sri Setra. Prasasti yang ditulis dalam bentuk huruf Pallawa berbahasa Melayu kuno ini mengisahkan taman tersebut yang dihiasi kolam dan kanal. Sang raja juga meminta agar ditanam beberapa jenis pohon yang buahnya bisa dimakan, seperti kelapa, pinang, sagu, enau, dan wuluh. Balaputradewa merupakan raja yang mampu membawa Sriwijaya pada puncak kejayaannya. Menurut prasasti Nalanda, Balaputradewa merupakan keturunan dinasti Syailendra. Ia adalah cucu dari seorang raja Jawa yang dijuluki Wirawa Irimatana. Berdasarkan prasasti itu juga, Balaputradewa disebut sebagai Raja Suwarna Dwipa, yakni nama kuno untuk Pulau Sumatera. Kala itu, Pulau Sumatera identik dengan Kerajaan Sriwijaya. Karena itulah sejarawan sepakat bahwa Balaputradewa mewarisi tahta Sriwijaya. Ditambah lagi, Wangsa Syailendra memang menguasai pulau tersebut. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti maritim, politik, dan ekonomi. Pada masa itu, agama Buddha berkembang sangat pesat. Raja Balaputradewa juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputradewa untuk mendirikan asrama bagi pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan bahwa Balaputradewa memperhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya.
seperti yang sering tertulis dalam buku pelajaran sejarah. Bala Putradewa memiliki sikap kepemimpinan yang menjadikannya sukses Raja Parameswara Jaya Wisnuwardana. Raja terakhir Kerajaan Sriwijaya yang tercatat dalam sejarah adalah Raja Parameswara Jaya Wisnuwardana yang memerintah pada abad ke-14. Meskipun informasi tentangnya tidak selengkap yang diharapkan, namun ia merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri dikenal sebagai kerajaan maritim dan perdagangan yang kuat di wilayah Nusantara pada zamannya. Sebagai seorang penguasa, ia memiliki tanggung jawab dalam memimpin negara, mengatur pemerintahan, serta menjaga stabilitas dan keamanan kerajaan. Selain itu, raja juga berperan dalam memajukan perdagangan, budaya, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim dan perdagangan terkemuka di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga ke-14. Ekonomi Sriwijaya didukung oleh perdagangan, terutama melalui jalur laut yang strategis. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan yang penting karena lokasinya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan laut antar India, Cina, dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kerajaan ini terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, emas, logam, dan barang dagangan lainnya. Selain itu, keberhasilan ekonomi mereka juga didukung oleh keberhasilan dalam mengendalikan pelabuhan-pelabuhan utama dan jalur perdagangan. Sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Sistem sosial budaya Kerajaan Sriwijaya ini ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang memberikan pengaruh besar. Sosial budaya Kerajaan Sriwijaya ini juga dibuktikan dengan penemuan prasasti kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Telaga Batu. Ini membuktikan bahwa Palembang adalah pusat Kerajaan Sriwijaya yang memiliki peradaban yang maju. Temuan-temuan lainnya juga semakin menguatkan bahwa Sriwijaya mencapai kebudayaan tinggi di Nusantara. Bahkan Kerajaan Sriwijaya tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan yang makmur, tetapi juga tempat sosial budaya berkembang. Adanya sistem sosial budaya ini membuktikan adanya kemajuan dalam toleransi beragama, pendidikan, dan seni. Tentunya kemajuan ini dapat memberikan warna yang khas dalam kehidupan masyarakat Sriwijaya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit ditemukan di Kampung Kedudukan Bukit di tepi Sungai Tatang, Palembang. Dalam prasasti itu menjelaskan mengenai perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kemenangan dan membuat kota di daerah tersebut yang diberi nama Sriwijaya. Dan yang kedua, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi mendirikan sebuah taman yang dinamakan Srik Setra yang dapat ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup di bawah kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa yang letaknya ada di Desa Gandus, sebelah barat Palembang. Dan yang ketiga terdapat Prasasti Telaga Batu. Sumpah kutukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan kejahatan dan tidak patuh perintah raja merupakan isi dari Prasasti Telaga Batu yang letaknya berada di sekitar kolam Telaga Biru yang tidak jauh dari Sabokiking, Palembang. Dan yang keempat, Prasasti Bukit Siguntang. Prasasti Bukit Siguntang merupakan prasasti yang terletak di situs Bukit Siguntang, Palembang yang berisi tentang terjadinya peperangan hebat dan pertumpahan darah besar-besaran pada masa itu. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bula Putradewa abad ke-8 Masehi dan 9 Masehi. Pada masa puncak kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan antara India dan Cina. Wilayah kekuasaannya juga berhasil diperluas hingga Jawa Barat, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Sebagai upaya mengamankan wilayah, Kerajaan Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat pada masanya. Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang, masa pemerintahan Sri Marawijaya.
karena pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi, Kerajaan Sriwijaya disibukkan dengan perang melawan Jawa. Peperangan berlanjut melawan Kola (India) pada tahun 1017 hingga 1025 sampai Raja Sri Sanggar Armawijaya berhasil ditahan. Baik teman-teman, saya akan membacakan akhir dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran mulai pada abad ke-12 Masehi, yang ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam yang sama-sama menguasai jalur perdagangan. Selain itu, munculnya Kerajaan Singhasari yang ingin menyatukan wilayah Nusantara dan menghadapi serbuan pasukan Mongol, sehingga mengirim ekspedisi ke arah barat yang disebut Ekspedisi Pamalayu. Aktivitas perdagangan juga sudah mulai berkurang, sehingga para pedagang menyeberang ke daerah tanah Gentingkra. Kemudian kekuasaan Sriwijaya mulai berakhir karena munculnya Kerajaan Majapahit yang menghancurkannya pada 1377 Masehi. Itulah akhir dari Kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari kelompok saya. Apabila ada salah kata dari anggota kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih and see you next time. Bye bye.